Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sahabat Kak Zep dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk teman-teman sahabat Kak Zep dimanapun anda berada, untuk para pecinta ulama, para pecinta wali songo, para pecinta habaib, para pecinta kiai, simak ini baik-baik teman-teman. Kan yang kemarin ada yang minta terkait perubahan nasab Sunan Gunung Jati. Ya. Kemarin ada yang minta tuh, coba dong tampilkan video Bunyai Raden Ayu Linawati-nya. Insya Allah saya akan tampilkan sekarang. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu bukan video ya teman-teman. Akan tetapi catatan-catatan beliau di Facebooknya. Silahkan kalian kunjungi Raden Ayu Linawati sama Raden Linawati. Ada dua ya teman-teman. Jadi kalau yang lain selain itu berarti akun fake. Ya. Beliau akunnya itu saya tampilkan di sini nih. Ini akun beliau ya, silahkan kalian kunjungi. Insya Allah kalian akan tercerdaskan kalau sudah baca. Nah, jadi bukan video ya teman-teman. Saya sekali lagi bukan video, akan tetapi apa tadi namanya, catatan-catatan beliau di Facebooknya. Dan di sini saya tidak akan menyebarkan hoax atau opini, tapi di sini saya akan menyebarkan fakta. Saya akan menyebarkan data yang saya terima atau yang saya baca-baca dari orang-orang yang memang kredibel di bidangnya. Di antaranya Bunyai Raden Ayu Linawati. Ya, beliau salah satu keturunan Cirebon dan juga beliau salah satu pakar nasab di Indonesia. Ya. Beliau bukan nasab abal-abal, bukan pakar nasab abal-abal, tapi beliau pakar nasab yang sahih, yang kredibel, yang kompeten menurut saya. Karena saya baca-baca selama ini luar biasa catatan-catatannya di Facebook itu. Makanya di sini saya akan, catatan beliau itu akan saya jadikan video. Kalian wajib simak sampai selesai agar kalian tercerdaskan. Bener nggak sih Mogi Nur Fadil itu memalsukan atau merubah nasab-nasab Sunan Gunung Jati bahkan sampai 5 kali? Ya, saya akan tampilkan di sini. Jadi wajib kalian semua itu, untuk teman-teman Kak Zep, wajib kalian simak, wajib kalian like, wajib kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya, bonusnya tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Jadi silahkan disimak baik-baik. Ini untuk teman-teman sahabat Kak Zep yang pengen data dan fakta, yang kemarin minta mana videonya Bunyai Raden Ayu Linawati itu. Ini saya akan bacakan ya, tapi bukan video, tapi catatan beliau di Facebooknya. Silahkan kalian kunjungi juga Facebook beliau, Raden Linawati. Dan ada dua, Raden Ayu Linawati. Silahkan kalian kunjungi ya. Jadi judulnya seperti ini. Untuk seluruh keluarga Wali Songo, masih butuh berapa kali kita pindah jalur nasab? Video dan naskah di bawah ini bukti bahwa Mogi Nur Fadil memindahkan jalur nasab Wali Songo ke tokoh-tokoh fiktif yang tidak terkonfirmasi di ribuan kitab nasab yang muktabar, pegangan para an-nasabah dunia internasional. Nama-nama aneh dan lucu ini dipaksakan menjadi leluhur Wali Songo oleh Mogi Nur Fadil asal tidak ke Ba'alawi saja. 1. Kaja. Berdasarkan buku tinjauan kritis Sejarah Banten oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat tahun 1913 Masehi. 2. Kalijam. Berdasarkan naskah keprabonan berjudul Pustaka Asal Usul Cirebon tahun 1900-an Masehi. 3. Kulabang. Berdasarkan naskah Podokaton yang menjadi hujah primer Mogi Nur Fadil memindahkan nasab Raden Soleh Semendi Pasuruhan dan nasab Sayyid Sulaiman Mojo Agung. 4. Ali Nakidi. Berdasarkan naskah Martasinga tulisan Pangeran Medina tahun 1903 Masehi. Nah, keempat nama-nama
aneh tersebut terbukti sebagai tokoh-tokoh fiktif yang diklaim sebagai anak Imam Musa Al-Kadzim oleh Mogi Nur Fadil dan Haji Imad juga oleh Muhammad Yasin. Nah, ini yang tiga ini yang disebutkan Bunyai itu adalah orang-orang para pembatal nasab Alawi, teman-teman. Karena hanya nama-nama itulah yang tertulis di manuskrip-manuskrip muda zaman Belanda. Andalan mereka bukan Sayyid Ali Ridho. Sementara nama-nama di dalamnya atau nama-nama di dalam syahadah isbat nasab milik Mogi Nur Fadil tidak ada di dalam 11 manuskrip yang menjadi hujah Haji Imad memindahkan nasab Wali Songo dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ke jalur Imam Musa Al-Kadzim tersebut. Nama-nama di dalam syahadah isbat nasab ini tidak terkonfirmasi di naskah Keprabonan, naskah Mertasinga 1903, naskah Bangkalan Madura, naskah Kulabang, serta Walisana Saduran tahun 1950, Piagam Keraton Kanoman tahun 1950, buku sejarah tinjauan kritis sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jaya Diningrat tahun 1913. Lalu hujah untuk mengeluarkan isbat nasab Mogi Nur Fadil ini apa jika nama-nama di dalam syahadah nasab ini sama sekali tidak ada di 11 manuskrip andalan Haji Imaduddin Usman sendiri. Jadi siapa yang berdusta dalam hal ini dan merekayasa nasab Wali Songo menjadi keturunan tokoh-tokoh fiktif seperti Kaja, Kalijam, Kulabang, dan Ali Nakidi yang ada di dalam 11 manuskrip mereka dan disulap menjadi nama-nama di syahadah nasab Mogi di bawah ini. Ya Allah, ternyata memang ya ada niatan buruk atau ada niatan untuk merubah-rubah nasab Kangjeng Sunan ke orang-orang yang fiktif. Atau kata Bunyai mah ini tokoh-tokoh fiktif. Dan saya juga sebagai santri sampai sekarang saya belum mendengar nama-nama yang disebutkan tadi seperti Kaja, Kalijam, Kulabang, dan Ali Nakidi sebagai anak dari siapa? Musa Al-Kadzim. Tidak pernah mendengar saya. Tapi Imam Ubaidillah ketika saya mondok pun sudah mendengar ya teman-teman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bunyai ini bahwa Kaja, Kalijam, Kulabang, dan Ali Nakidi ini memang tokoh fiktif. Sedangkan mereka Kiai Imad, Mogi Nur Fadil, dan yang lain itu memfiktifkan Imam Ubaidillah. Sedangkan di nasab yang dipegang oleh Bunyai itu masih ke Imam Ubaidillah ya, sebelum dirubah sama Mogi Nur Fadil teman-teman. Tapi insya Allah beliau punya manuskrip yang kuno, beliau punya catatan yang kuno terkait nasab silsilah Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon, insya Allah. Nah begitulah teman-teman ya, data dan fakta sudah saya sampaikan lunas ya untuk teman-teman sahabat Kasep yang kemarin nanyain tentang video Bunyai Raden Ayulinawati. Beliau seorang pakar nasab di kita yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi Pak Haji Imad, Mogi Nur Fadil, dan yang lainnya memfiktifkan Imam Ubaidillah. Ya, memfiktifkan Imam Ubaidillah atau menuduh fiktif kepada Imam Ubaidillah. Ternyata syahadah Pak Mogi Nur Fadil pun fiktif. Ya, fiktif, teman-teman. Sekali lagi saya bilang fiktif. Karena tidak ada dalam beberapa manuskrip yang menyebutkan Kalijam, Ali Nakidi, Kulabang, dan siapa lagi tadi? Kaja. Ya, tidak ada dalam manuskrip yang sejaman yang menyebutkan mereka di zamannya Musa Al-Kadzim. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lunas ya untuk sahabat Kasep. Semoga bermanfaat fakta dan data ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.